resmi ya, kita punya direktur keuangan baru teman-teman. Nah harusnya ini teman-teman juga berpikir ya, ini dipersiapkan ya pastinya untuk menjelang open mainnet teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pioneers Indonesia. Welcome back again to my YouTube channel, King Fahd Channel. And special for today guys, sepertinya hari ini akan ada beberapa info spesial buat teman-teman. Jadi tetap selalu stay di King Fahd Channel teman-teman. Nanti pastinya kita kawal terus untuk menjelang open mainnet ya. Seperti biasa, bagaimana kabar teman-teman di pagi hari ini yang hampir seminggu bulan puasa kita sudah lalui teman-teman. Semoga kalian tetap kuat ya, dan pastinya ibadahnya terus ditingkatkan teman-teman. Spesial di konten kali ini, Fahd akan bahas sesuatu yang kemarin-kemarin menghebohkan dunia sosial media teman-teman, terutama di Twitter nih. Nah info ini sekaligus pergerakan senyap, pergerakan diam-diam Pi Network, bukan hanya KYC dan juga migrasi teman-teman, tapi ternyata mereka juga mempersiapkan untuk segalanya teman-teman menjelang open mainnet ini, terutama di bagian core teamnya teman-teman. Kemarin ada berita heboh dan juga penting buat kita ketahui terkait progres menjelang open mainnet ini, yaitu teman-teman Pi Network, komunitas kita yang 45 juta ini, kemarin di pihak core team telah resmi ya, kita punya direktur keuangan baru teman-teman. Nah harusnya ini teman-teman juga berpikir ya, ini dipersiapkan ya pastinya untuk menjelang open mainnet teman-teman. Karena ya bagian finance, keuangan ini penting teman-teman, untuk mengatur ke hal-hal yang dari dalam maupun dari luar nanti ketika koneksinya sudah dibuka ya teman-teman ya. Nah kita perlu nih kenalan lebih dalam nih dengan core team yang baru teman-teman, yaitu direktur keuangannya nih. Siapakah dia? Nanti kita cek bareng-bareng ke data validnya teman-teman. Dan juga pastinya ada hal terbaru juga di Pi Network terkait penguatan komunitas Pi Network ini teman-teman. Yang ini project serius teman-teman ya. Bagi yang sering negatif-negatif komen itu, aduh Fahd lebih baik Fahd hapus deh. Teman-teman tuh nggak mau belajar ya, nggak mau memahami. Ini bukti loh, nyata. Jadi nanti Fahd akan tunjukkan juga teman-teman, ada lowongan kerja nih bagi teman-teman Fahd yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kalian mungkin bisa coba nih gabung dengan core team. Jadi ada lowongan kerja yang berupa manajer komunitas teman-teman. Nanti Fahd akan bahas, dan juga pastinya yang terbaru di dashboard kita bahas sedikit teman-teman ya. Pokoknya mantap dan seru untuk kali ini teman-teman. Let's go, kita langsung ke TKP. Alright guys, here we go. We discuss about some news, some important news guys. Kita setelah ini bahas terkait beberapa informasi yang teman-teman harus ketahui, progres demi progres menjelang open mainnet. Let's go. Kita sekarang sudah berada di tampilan utama Pi Apps di dashboard kita masing-masing, dan sebenarnya ini nggak terlalu lama ya pembahasannya teman-teman ya. Intinya di sini teman-teman itu buat video, terus kemudian kalian bisa share ke sosmed-sosmed kalian, ke Facebook, Twitter, apalagi nih, Instagram atau YouTube, dan di situ teman-teman bisa kasih hashtag what I do for Pi. Apa sih yang kita lakukan dengan Pi Network ini ya, atau terhadap Pi Network ini ya. Mungkin bisa barter, mungkin bisa edukasi, bisa menjadi validator, KYC dan sebagainya. Nah itu selama 10 detik teman-teman. Ya singkat banget ya. Fahd sudah buat, dan Fahd sendiri lebih dari 10 detik. Yang kemarin video vlognya yang ini. Nah tonton ya. Di situ ada info-info keren juga ya. Fahd menghadiri acara-acara edukasi penting di Jakarta teman-teman. Dan juga pastinya nanti teman-teman itu bakalan terpilih, dan nanti video-video kalian itu akan dipamerkan teman-teman ya. Pastinya ini ya untuk hal-hal persiapan menjelang yang open mainnet itu sebentar lagi ya. Intinya kita sudah berada di momen-momen yang menjelang open mainnet teman-teman. Entah itu nanti Juni atau akhir tahun atau awal tahun depan, ya bisa dibilang itu jangka pendek lah ya teman-teman ya, nggak terlalu jauh ya. Jadi di sini kalau teman-teman mau pergi ke rules, di sini kan ada opsi rules, itu nanti diarahkan ke Twitter terkait aturan-aturannya. Kemudian yang PID ini
yang info-info yang kemarin yang kita awal-awal ada Pak Denny Kolasnya itu teman-teman. So, kita langsung aja selanjutnya ke lowongan kerja Pi Network. Let's go! Nah, teman-teman, kita sudah berada di LinkedIn nih, di info yang valid pastinya. Kalau sebagian teman-teman pasti sudah tahu LinkedIn ini platform yang besar ya, terkait lowongan kerja, data-data kita mau mengajukan kerja, baik di Indonesia maupun di luar negeri juga, teman-teman. Di sini terkait informasinya itu sudah 1 bulan yang lalu, teman-teman ya bulan kemarin ya. Jadi ya masih ada sampai sekarang nih, belum ditutup ternyata. Jadi di LinkedIn ini berbahasa Inggris ya teman-teman ya. All use English teman-teman, tapi sudah Fat ubah ke bahasa Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, manajer komunitas blockchain atau kripto jaringan Pi. Jadi ini infonya valid teman-teman. Kemudian deskripsi pekerjaannya kalian bisa lihat di sini banyak banget. Jadi buat teman-teman FAT yang ada di Eropa atau di Amerika, kalian bisa coba ya. Atau di Asia juga nggak apa-apa sih. Kami memiliki 35 juta. Nah, ini yang agak lama, yang sebelum pembaruan 45 juta itu teman-teman. Jadi kalian bisa cek syarat-syaratnya atau kualifikasinya itu apa aja. Sini tugas-tugasnya atau deskripsi singkatnya kalian bisa cek sendiri itu ya. FAT baca sekilas aja teman-teman. Di sini teman-teman nanti akan dilibatkan ya untuk strategi dan mungkin untuk mendorong dan mensupport komunitas besar ini. Dan di situ teman-teman menjadi sukarelawan yang berdedikasi di dalam komunitas Pi Network, teman-teman. Membutuhkan kolaborasi dengan orang lain, mengerjakan konten, hubungan pengembang, operasi, produk, dan teknologi. Kemudian tanggung jawabnya itu lumayan banyak, teman-teman ya. Teman-teman di situ mengelola tim yang terdiri dari 2-3 anggota untuk membuat mengawasi program untuk mendidik. Intinya ini mungkin edukasi dan juga mensupport teman-teman ya. Dan kita harus confident, percaya diri. Kemudian yang kedua, merancang dan menerapkan struktur praktik manajemen komunitas. Intinya ini seputar komunitas teman-teman ya. Pasti teman-teman yang sudah pernah berorganisasi ya pasti udah tahu nih, karena Fat dulu juga pernah ikut organisasi. Jadi kurang lebih tanggung jawabnya seperti itu teman-teman ya. Banyak komunikasi, banyak diplomasi dan sebagainya ya. Kemudian lakukan curah pendapat, terapkan ide. Ini juga terkait ide, diskusi ya teman-teman ya. Bukan saling ngotot-ngototan, debat-debat, terus saling serang sana sini. Itu biasa di grup-grup Indonesia tuh ya. Aduh, kita coba teman-teman yang akur-akur aja deh. Terus di sini terkait feedback teman-teman, ada mekanismenya juga terkait yang ada di grup itu atau komunitas itu nanti seperti apa. Dan di sini apalagi ya? Ya intinya pengelolaan ya teman-teman ya. Pengembangan juga terkait komunitas. Ya pasti udah tahu semua lah ya. Fat nggak terlalu lama di sini teman-teman. Terus kemudian ini ada keterampilan dan syarat teman-teman. 2 tahun pengalaman dalam manajemen komunitas. Ya jadi teman-teman itu sudah memiliki pengalaman yang banyak ya. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya bulanan, tapi udah lebih dari 2 tahun. Kemudian 3 keterampilan, organisasi, analitis, dan juga komunikasi tertulis. Nah itu juga syaratnya. Kekuatan dalam berpikir kritis, mampu memprioritaskan mengelola banyak proyek, unggul dalam, ini banyak banget, teman-teman bisa baca sendiri ya. Intinya hal-hal positif yang mendukung pengembangan komunitas Pi Network, teman-teman. Dan di sini kan berarti kalian bisa simpulkan sendiri buat haters atau yang kontra Pi Network. Ini kalau mereka mau nipu ya atau main-main, nggak mungkin detail banget syarat-syaratnya ya untuk merekrut anggota baru atau core team baru. Nah itu teman-teman, coba deh sebelum ngomong teman-teman pikir dulu. Jadi terkadang kalau Fat kasih edukasi teman-teman di grup itu terkadang ada kata-kata yang kurang mengenakkan ya. Jadi teman-teman yuk coba update info, kita belajar gitu kan. Jangan maunya open mainnet aja gitu kan, cair aja gitu kan. Ya, intinya gitu deh ya. Kita memang beraneka ragam dan karakternya beda-beda. Jadi kalau Fat sendiri kalau udah ikut project bisnis ya Fat harus belajar juga.
karena biar kita tuh nggak ditipu-tipu teman-teman ya, biar kita itu bisa bener-bener semangat di sini gitu kan. Kemudian di sini berkembang dalam budaya kerja, kemudian pekerjaan jarak jauh dari mana saja, ya fleksibel ya teman-teman ya, baik itu nanti di Amerika maupun kalian di Asia, ya intinya terkoneksi dengan pihak Pi Network teman-teman. Kalian bisa baca-baca secara detailnya teman-teman ya, baca-baca sendiri. Kemudian ada preferensi tambahan, ini tambahan syarat teman-teman ya. Pengalaman bekerja dengan perusahaan kripto atau terlibat dengan audiens kripto. Kemudian kefasihan dalam bahasa selain bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia pastinya teman-teman ya. Dan mungkin ada bahasa-bahasa lain, Mandarin, ya nggak apa-apa. Kemudian ini terkait Pi Network-nya. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri, ada deskripsi dan juga visi misinya teman-teman. Nah, ini diposting oleh pihak core team, Si Yuan C teman-teman. Dia spesialis operasi bisnis di Pi Network teman-teman. Nah, ada kabar baik nih buat teman-teman. Kemarin kan Fat belum sempat membahas atau kita perkenalan lebih banyak lagi core team ya. Yang video kemarin itu Fat hanya membahas si Mbak siapa tuh, Grauer itu ya, yang atlet Kanada, juara internasional itu teman-teman ya. Mungkin nanti malam teman-teman Fat akan buat video spesial mendekati Open Mainnet, kita berkenalan dengan banyaknya core team teman-teman. Biar nggak bilang, wah ini ngasal videonya, wah ini project abal-abal. Aduh, kacau. Oke, itu saja teman-teman untuk yang lowongan kerja. Kita setelah ini bahas sesuatu yang lebih spesial lagi teman-teman, yaitu direktur keuangan terbaru. Yuk, kita langsung aja ke data validnya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah berada di LinkedIn data-data dari Pak atau Om atau Pak D kita yang satu ini. Ini kita nambah Pak D baru teman-teman ya. Jadi di sini nama beliau adalah Timotius Lee teman-teman, atau teman-teman di Twitter itu bilangnya Timothy Lee. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, Fat ingin tunjukkan ya pemberitaan yang rame di Twitter, dan ini memang sudah pembahasan di banyak orang di Twitter teman-teman ya, bukan cuma di Indonesia. Biar teman-teman nggak terkesan Fat itu ngarang dan sebagainya. Fat nggak berani teman-teman, karena ini project besar loh. Jadi kita harus serius dan jujur. Nah, kalau teman-teman main-main ke Twitter, nah di situ kan di Twitter banyak orang asingnya tuh, dan infonya juga cepet ya. Jadi kalian bisa langsung ketik aja nama Pak D-nya tuh ya teman-teman ya, Timothy Lee Pi Network. Nanti dia bakalan muncul. Banyak yang bahas ini teman-teman. Udah kemarin sih, jadi Fat belum sempat buat yang kemarin, jadi hari ini Fat baru buat ya. Nah, itu rame banget teman-teman ya. Nah, berarti kan valid ya. Dan lebih valid lagi, kita langsung ke datanya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, beliau adalah ahli di bidang keuangan atau profesional keuangan dan lulusan kampus pastinya ternama dan besar juga teman-teman di Amerika, Universitas Pennsylvania atau Pennsylvania University. Dan ini juga salah satu yang besar juga teman-teman ya, selain dari Stanford University, di mana kampusnya teman-teman core team ya, seperti Pak D. Nicholas, terus kemudian ada Tante Cheng Diofen, itu kan banyak dari Stanford. Nah, kalau ini bukan teman-teman, tapi juga salah satu kampus ternama teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat ada di Virginia, USA, dan koneksi dari Pak D. Timothy ini sudah lebih dari 500 ya. Udah, wah, orang bukan kaleng-kaleng ini teman-teman ya. Memang orang penting. Kemudian teman-teman bisa lihat terkait beliau. Ini eksekutif dan pemimpin tim yang berprestasi dengan hasrat untuk inovasi pembiayaan, pengalaman di berbagai industri dan produk termasuk keuangan struktur, modal Ventura yang kemarin Fat bahas di pendanaan Pi Network, kemudian keuangan terbarukan atau berkelanjutan, pasar modal, kesehatan, dan di situ banyak lagi teman-teman. Kalian bisa cek-cek sendiri ya. Kemudian di sini aktivitasnya juga beliau menyukai atau mengikuti
Ya di sini halaman-halaman atau mungkin grup-grup teman-teman ya. Kita langsung ke bawah aja. Kemudian pengalaman beliau, wah, ini Fat sendiri kehabisan kata-kata ya, speechless teman-teman ya. Karena keren, Fat sendiri jauh banget. Ampun suhu ya. Oke, apa saja pengalaman beliau? Yang paling baru yang saat ini yaitu di Pi Network teman-teman. Jadi beliau baru aja ditunjuk. Di situ kalian bisa lihat bulannya baru-baru aja ya, Maret 2023 sampai sekarang. Kemudian ya kalian baca deskripsinya di bawah sendiri teman-teman biar nggak terlalu lama. Di situ jadi co-founder, kepala pasar modal. Kemudian di situ ada lagi wakil presiden senior. Ya intinya di sini banyak banget pengalamannya teman-teman. Ada direktur juga, konsultan senior, penasehat kebijakan, wakil presiden. Banyak banget nih, bukan kaleng-kaleng nih. Jadi orang-orang seperti ini yang perlu kita ikuti teman-teman ya, bukan yang setiap hari komentar negatif terus nggak ada solusi, nggak ada masa depannya gitu kan. Ya Indonesia sekarang butuh teman-teman orang-orang tuh yang bisa mengarahkan ke solusi. Kira-kira ada apa ini biar kita tuh bisa mengatasi masalah-masalah, bukan yang dihadirkan di berita-berita itu korupsi terus ya, terus kemudian apa, kriminal-kriminal. Aduh, kapan majunya Indonesia teman-teman? Kemudian di sini kalian bisa lihat nih pengalamannya nih, analis keuangan publik, top. Petugas yang ditugaskan di Angkatan Laut Amerika. Waduh, ini bener-bener persiapan open mainnet-nya ini bener-bener serius banget nih Pi Network teman-teman. Kemudian kalian bisa lihat pendidikannya dari Pennsylvania teman-teman, dari sekolah Wharton dan juga ini apa nih, Universitas Pennsylvania, mungkin S1 S2-nya itu ya teman-teman ya, karena di situ MBA. Kemudian pengalaman sukarela atau mungkin eksternalnya teman-teman, di situ dia pelatih bisbol. Ternyata suka olahraga kayak Fat juga teman-teman. Dan juga ada sepak bola Arlington. Nah kalau Fat kan klub favoritnya Liverpool teman-teman, jadi agak berbeda ya. Apapun ya itu hiburan teman-teman ya. Terus kemudian keahliannya, aduh, di sini Fat kehabisan kata-kata juga. Fat udah cek kemarin teman-teman ya, dan ini Fat sampaikan ke teman-teman faktanya ya. Ini luar biasa teman-teman. Keahliannya itu, waduh, ini puluhan kalau nggak salah nih. Ada strategi bisnis, ada kepemimpinan, investasi, penasehat, kemudian apalagi konsultasi manajemen. Aduh, ini benar-benar orang yang pas untuk di Pi Network teman-teman. Pengalamannya udah top marko top. Kalian baca-baca sendiri ya, banyak banget. Terus kemudian pencapaiannya teman-teman, achievement. What is that? Ya, more than one guys, lebih dari satu nih. Sertifikasinya itu perwakilan terdaftar FINRA, itu di 2 atau 2 kali mungkin ya. Terus ini 4 kursus mekanika fluida atau efek pendapatan tetap. Oh ya, di sini jumlahnya 4 teman-teman. Ada pemodelan matematika. Kalian baca sendiri deh. Organisasinya di teknologi 1, kemudian 7 di penerbitan. Nah, kalian bisa lihat di bawah-bawah ini teman-teman. Dia juga ada penerbitan di Bank of America, di perbankan Amerika teman-teman ya. Kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, di sini terkait perbankan. Nah, mantap kan? Jadi bukan orang kaleng-kaleng yang gabung di Pi Network, teman-teman. Ya, kalau komentar-komentar yang dari kalian yang Fat hapus-hapus ya itu kaleng-kaleng, teman-teman ya. Karena apa? Teman-teman itu sudah menutup mata. Padahal faktanya berbeda dengan apa yang kalian pikirkan atau apa yang kalian dengarkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia bertanggung jawab, harusnya analisanya dalam dong. Harusnya dia kritis dong. Iya kan? Ya, kita kan sama anak organisasi nih. Jadi harus based on data, guys. You have to analyze in deep analysis. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah ikuti King Fat Channel. Nanti lebih seru lagi nih. Jadi jangan kemana-mana.
Thank you very much. Sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.